Ini. Oke. Selamat siang Ibu dosen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang case method. Loh, yang lain mana? Lanjutkan aja dulu deh, nanti sembari itu kan ganti dulu. Si Elsa, siapa yang belum masukkan? Si Rachel kan? Oh, udah, kita mulai aja. Kita mulai dari ini dari record yang minta tolong. Ayo. Udah ada kan tampilannya di layar? Oke. Tugas case method gizi. Disusun oleh Elca, Anggita Sembiring, Emily Salsalina, Jeremia Butar-Butar, Friska Silaban, dan Rachel Maria Zai. Pendahuluan. Oke, stunting adalah keadaan paling umum dari bentuk kekurangan gizi atau PE atau mikronutrien yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir terkait dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil, dan pertumbuhan janin. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan karena malnutrisi yang terjadi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun atau Rahayu atau Pamukarsi dan WKD Gunawan 2018. Stunting juga didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana keadaan tubuh pendek atau sangat pendek yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau PB atau U atau tinggi badan menurut umur. Tinggi badan atau umur dengan ambang batas Z-score antara 3 SD sampai dengan kurang dari 3 SD dari median standar pertumbuhan anak menurut World Health Organization atau WHO. Untuk kategori usia dan jenis kelamin yang sama atau Dionis and Friends 2016, stunting merupakan topik yang perlu mendapat perhatian semua kalangan mengingat dampak yang ditimbulkannya. Stunting menjadi penyebab 1 juta kematian anak setiap tahun. Disampaikan oleh Dewey and Begum 2011. Untuk anak yang selamat, stunting dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, kemampuan kondisi yang buruk, perawakan yang pendek, peningkatan risiko kematian perinatal dan neonatal, menurut produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan penyakit kronik. Menurut Sudiman dalam Ngayas, stunting pada anak balita merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau. Dan pada 2 tahun awal kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan keluarga erat hubungannya dengan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi anak. Gizi buruk menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada balita sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umur atau disebut dengan balita pendek atau stunting. Stunting yang terjadi pada balita dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan intelektual anak. Secara tidak langsung, dampak tersebut dapat berkaitan pada penurunan produktivitas, peningkatan risiko penyakit degeneratif, peningkatan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah di masa mendatang,
dampak tersebut dapat meningkatkan kemiskinan di masa yang akan datang dan secara tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan pangan keluarga. Stunting pada balita di negara berkembang dapat disebabkan karena faktor genetik dan faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh kembang anak optimal. Salah satunya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada balita, pendapatan orang tua. Oke, dilanjut dengan tinjauan pustaka. Silakan Elsa. Tinjauan pustaka stunting. Satu pengertian stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek hingga melampaui definisi 2 SD di bawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Tinggi badan berdasarkan umur rendah atau tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seumurannya merupakan definisi. Stunting yang ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai dengan umur anak. Stunting dapat diartikan sebagai kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. Kedua, penyebab stunting. Kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif menurut beberapa penelitian. Kebahagiaan. Yang terjadi sejak kehamilan, masa anak-anak, dan sepanjang siklus kehidupan. Proses terjadinya stunting pada anak dan peluang meningkatnya stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan stunting pada anak. Faktor penyebab stunting ini dapat disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung dari kejadian stunting adalah asupan gizi dan adanya penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung adalah pola asuh, pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Faktor langsung. Yang pertama, asupan gizi balita. Asupan gizi yang adekuat sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh balita. Masa kritis ini merupakan masa saat balita akan mengalami tumbuh kembang dan tumbuh kejar. Balita yang mengalami kekurangan gizi sebelumnya masih dapat diperbaiki dengan asupan yang baik sehingga dapat melakukan tumbuh kejar sesuai wajar. Sesuai dengan perkembangannya. Namun apabila intervensinya terlambat, balita tidak akan dapat mengejar keterlambatan pertumbuhannya yang disebut dengan gagal tumbuh. Kedua, penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung stunting. Kaitan antara penyakit infeksi dengan pemenuhan asupan gizi tidak dapat dipisahkan. Adanya penyakit infeksi akan memperburuk keadaan bila terjadi kekurangan asupan gizi. Anak balita dengan kurang gizi akan lebih mudah terkena penyakit infeksi. B. Faktor tidak langsung. Yang pertama, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan yang kurang dapat berakibatkan pada kurangnya pemenuhan asupan nutrisi dalam keluarga itu sendiri. Ketersediaan pangan merupakan faktor penyebab kejadian stunting. Ketersediaan pangan di rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga yang lebih rendah dan biaya yang digunakan untuk pengeluaran pangan yang lebih rendah merupakan beberapa ciri rumah tangga dengan anak pendek. Kedua, status gizi ibu saat hamil. Status gizi ibu saat hamil dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat terjadi sebelum kehamilan maupun setelah kehamilan. Beberapa indikator pengukuran seperti yang pertama, kadar hemoglobin yang menunjukkan gambaran kadar Hb dalam darah untuk menentukan anemia atau tidak. Kedua, lingkar lengan atas.
yaitu gambaran pemenuhan gizi masa lalu dan ibu untuk menentukan cake atau tidak. Yang ketiga, hasil pengukuran berat badan untuk menentukan kenaikan berat badan selama hamil. Kewajar. Ketiga, peningkatan stunting secara antropometri untuk menentukan stunting pada anak dilakukan dengan cara pengukuran. Pengukuran tinggi badan menurut umur dilakukan pada anak umur di atas 2 tahun. Antropometri merupakan ukuran dari tubuh, sedangkan antropometri gizi adalah jenis pengukuran dari beberapa bentuk tubuh dan komposisi tubuh menurut umur dan tingkatan gizi. Keempat, dampak stunting. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang kurang kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Kelima, upaya pencegahan stunting pada balita. Upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan di negara-negara berkembang berkaitan dengan gizi pada anak dan keluarga. Upaya tersebut oleh WHO 2010 dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Zero Hunger Strike, strategi yang mengkoordinasikan program dari 11 kementerian yang berfokus pada yang termiskin dari kelompok miskin. Kedua, Dewan Nasional Pangan dan Keamanan Gizi memonitor strategi untuk memperkuat pertanian keluarga, dapur umum, dan strategi untuk meningkatkan makanan sekolah dan promosi kebiasaan makanan sehat. Dilanjutkan oleh Kak Friska Silaba. Oke, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menyambung yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada di sistem surveillance pangan dan gizi, di mana dikatakan adalah pemantauan berkelanjutan dari status gizi, populasi, dan yang determinan. Kemudian yang E, strategi kesehatan keluarga. Ada upaya menurut lancet pada Asia Pasifik Regional Workshop 2010 antaranya adalah ada dari A sampai F, yaitu edukasi kesadaran, edukasi tentang MPASI, intervensi mikronutrien, iodasi garam secara umum, intervensi untuk pengobatan, dan intervensi tentang kebersihan. Nah, kejadian balita stunting dapat diputus mata rantai sejak janin dalam dalam kandungan dengan cara melakukan yang pertama itu ada ibu hamil itu harus mendapatkan gizi yang cukup, mendapatkan suplemen, dan terpantau kesehatannya. Dan kejadian stunting pada balita bersifat kronis harusnya segera dipantau dan dicegah. Nah, apabila tidak dicegah, pemantauan pertemuan balita secara rutin dan benar, maka pertemuan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadi gangguan pertumbuhan sehingga dapat dilakukan pencegahannya terjadinya balita stunting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Emilia. Kisah Dava balita pengidap gizi buruk di Cilegon. Malang tak dapat ditolak, mujar tak dapat diraih. Peribahasa itu mungkin dapat menggambarkan
kehidupan keluarga kecil di Dava Maulana, anak dari pasangan Ahmad Juli dan Neni Suryani. Dava Maulana, balita berusia 1,9 bulan, itu kondisi berat badannya terus menyusut. Bocah berjenis kelamin laki-laki tersebut divonis dokter mengidap gizi buruk sejak bulan Januari 2017 lalu. Segera usaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan Dava sudah dilakukan sang ibu, Neni Suryani, mulai dari membawanya ke puskesmas hingga dilakukan perawatan ke rumah sakit. Dengan raut wajah sendu, Neni menceritakan bagaimana kisah Dava sehingga menderita gizi buruk. Kala itu Dava hanya menderita sakit muntaber. Neni kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dava dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Sebelum sempat dirawat, Neni membawa buah hatinya terlebih dahulu ke puskesmas untuk diperiksa. Namun karena sakitnya tak kunjung sembuh, keluarga Dava membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Awalnya hanya diare, sempat dirawat di rumah sakit Kurnia Cilegon selama 3 hari. Kayak muntaber, begitu sakitnya langsung dirawat terus pulang. Habis dari rumah sakit sudah sembuh. Sesudah dari rumah sakit itu minum ASI nggak mau, dikasih susu biasa juga nggak mau. Kata Neni bercerita kepada di Tikom di kediamannya Selasa 16 bulan 5 2017. Dava dan keluarganya tinggal di lingkungan Kepodeno RT 0402 Kelurahan Lebadono, Kecamatan Citengkil, Kota Cilegon, Banten. Ayahnya Ahmad Juli bekerja sebagai penjara sekolah di Kota Cilegon, sedangkan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Ke bawah aja deh. Kata dokter menderita gizi buruk, kurang nutrisi, katanya begitu. Makan minumnya susah, kayak ada yang menghalang di tenggorokannya. Cuma hanya ada lambung yang luka bekas diare tersebut menerus paparnya. Semenjak Dava mengalami diare berkepanjangan, obat-obat dan vitamin selalu tersedia di rumah, namun diare yang diderita Dava tak kunjung membaik. Kini berat badan Dava hanya 5,9 kg. Berbanding jauh jika membandingkan dengan kondisi balita normal lainnya, yakni 9-12 kg. Sehari-hari Dava kecil sulit untuk makan. Paling-paling, kata Neni, makan yang masuk ke dalam perutnya hanya 2-3 sendok setiap hari. Makannya paling 3 sendok. Soalnya anaknya susah makan, minumnya susah, asupannya juga sedikit. Mungkin itu yang menyebabkan berat badannya terus menurun, paparnya. Solusi? Sementara itu, cara mencegah solusi pada bayi balita yaitu bawah Jere. Silakan dilanjut oleh Rasel. Solusi sementara itu cara mencegah stunting pada balita yaitu pertama, rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita. Kedua, memberikan makanan tambahan untuk balita. Ketiga, melakukan stimulasi dini perkembangan anak. Keempat, memberikan pelayanan dan perawatan sehat yang optimal untuk anak. Anda bisa berdiskusi dengan dokter anak untuk menyesuaikan dengan kebiasaan kecil agar pencegahan stunting bisa dilakukan. Seterusnya. Penutup. Kesimpulan. Stunting merupakan masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa
beragam faktor. Pengetahuan ibu yang rendah, pola asuh orang tua yang rendah, status gizi yang kurang, BBLR, dan status ekonomi keluarga yang rendah memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting pada anak. Upaya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak, yaitu orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintahan. Pengetahuan ibu, pola asuh, dan status gizi merupakan faktor yang dapat dimodifikasi, sedangkan BBLR merupakan faktor yang dapat dicegah. Program yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan mencegah BBLR seperti perawatan antenatal ataupun gizi ibu hamil selama hamil, pengolahan dan pemberian anak, praktisme kebersihan diri dan lingkungan, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan juga disarankan untuk disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki balita. Semuanya aja. Saran diharapkan untuk lebih meningkatkan promosi kesehatan berupa penyuluhan terkait penyebab dan pencegahan stunting, guna peningkatan ibu mengenai stunting, serta pencegahan yang terkait dengan penyakit infeksi dan dalam penurunan angka morbiditas yang dapat berdampak menjadi stunting. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi kami. Selamat siang Ibu dosen. Terima kasih.